sedekah, biar hari ini penuh berkah. Manfaat sedekah di kala lapang maupun sempit dapat menghilangkan perasaan sombong, serakah dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Sedangkan bersedekah di waktu sulit dianjurkan agar sifat manusia bisa berubah dari yang suka diberi menjadi suka memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi janganlah takut bersedekah karena sesungguhnya Allah Ta'ala sudah berjanji, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Saba, ayat 39, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang selalu ingat bersedekah baik dalam kondisi lapang maupun sulit. Imam Ar-Razi berkata, firman Allah, dan barang apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya, adalah realisasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, sedang yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan, harta kepada orang yang menahan hartanya. Al-Hadis. Yang demikian itu karena Allah adalah penguasa, maha tinggi dan maha kaya. Maka jika dia berkata, infakkanlah dan aku yang akan menggantinya, maka itu sama dengan janji yang pasti ia tepati. Sebagaimana jika dia berkata, lemparkanlah barangmu ke dalam laut dan aku menjaminnya, maka, barang siapa berinfak berarti dia telah memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti. Sebaliknya, siapa yang tidak berinfak maka hartanya akan lenyap dan dia tidak berhak mendapatkan ganti. Hartanya akan hilang tanpa diganti, artinya lenyap begitu saja. Semoga dengan sedekah ini, insya Allah akan menjadi pemberat timbangan dan amal jariah yang terus mengalir serta mereka yang terbantu menjadi saksi pembela kita di akhirat nanti. Amin. Sedekah atas nama orang tua. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba, dan tidak memberikan wasiat, dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah, maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya, dan aku pun mendapatkan pahala? Beliau menjawab, ya, maka bersedekahlah untuknya. Hari Al-Bukhari, No. 1388, Muslim, No. 1004, Ahmad v. 51, Abu Dawud, No. 2881, An-Nasai, v. 250, Ibnu Majah, No. 2717, dan Al-Baihaqi, 462, v. 277-278. Solusi, pengingat rasa syukur kita. Sebanyak apapun pendapatan kita saat ini, tak akan cukup jika hanya digunakan untuk memenuhi gaya hidup, namun akan cukup bila digunakan sesuai apa yang kita butuhkan. Apalagi jika disisakan untuk kita sedekahkan kepada yang membutuhkan malah lebih bagus, selain bisa untuk rasa syukur bisa juga untuk tabungan kita di akhirat nanti. Habis gajian terbitlah tagihan, wah, senangnya sudah gajian. Ingatkan kalau baru gajian harus apa? Hehe, untuk kamu yang masih banyak pengeluaran bulanannya untuk bayar ini itu semangat ya, entah itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, tabungan. Dan yang nggak boleh lupa tentunya memenuhi kebutuhan akhirat kita dengan zakat dan sedekah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Qs. Az-Zariyat 19. Moga Allah jadikan harta sahabat penuh berkah dan ridha-Nya. Amin. Jadikan sedekah sebagai tabunganmu di akhirat kelak. Satu amal ibadah yang bisa menjadi penolong di hari kiamat kelak adalah sedekah. Bersedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Tetapi dengan bersedekah akan menambah dan membuka pintu rezeki, bahkan dengan bersedekah Allah SWT akan memanggilnya melalui pintu khusus masuk surganya kelak. Tidak ada yang pernah tahu tentang hidup dan mati. Kematian tidaklah menunggu kita bertaubat, tapi kitalah yang menunggu kematian. Setiap muslim harus mengingat kematian dan memperbanyak bekal dalam perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Yuk siapkan bekal dengan perbanyak amal jariah dengan bersedekah. Pahala bagi yang bersedekah di saat sulit, ada yang sedikit saat bersedekah, namun pahalanya berlipat. Ada juga yang pahalanya berlipat ketika susah, namun masih mau bersedekah. Dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Hubshi Al-Khotsami, bahwa Nabi SAW pernah ditanya sedekah mana yang paling afdol.
Jawab beliau, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Hari, Anna Saino, 2526.